Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Ishak Suryo Nugroho SPDI MSI selaku Bapak pengampu mata kuliah usul fikih yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, hidayah hingga anugerahnya sehingga kita dapat mengerjakan UAS pada sore hari ini. Sholawat serta salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang semoga kita dapat syafaatnya fi yaumil akhir, amin Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afzal Ayubi dengan NIM 2141104051120 yang akan mengerjakan UAS pada sore hari ini. Baik, soal pertama yaitu tentang usul fikih secara bahasa atau istilah. Pengertian usul fikih secara bahasa. Secara bahasa, usul fikih berasal dari bahasa Arab yaitu usulul fikhi yang terdapat dari dua suku kata yaitu usul dan fikih. Kata usul adalah bentuk jamak dari kata aslun yang berarti pokok, akar, atau suatu pondasi. Penggunaan kata aslun terdapat dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 24 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabita wa far'uha fis sama. Yang artinya tidaklah engkau memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat thayyibah. Perumpamaannya seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Sedangkan fikih memiliki arti fahmun yang berarti pemahaman yang mendalam. Penggunaan kata fikih dalam Al-Quran terdapat dalam surat At-Toha ayat 27 sampai 28 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ahalul 'uqdatum min lisani yafqahu qawli, dan lepaskanlah yang artinya dan lepaskanlah kekakuan dalam lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Quran surat At-Toha ayat 27 sampai 28. Jadi berdasarkan pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa usul fikih secara bahasa ialah pondasi atau pemahaman. Baik, sekarang pengertian secara istilah. Adapun pengertian secara istilah terdapat dalam beberapa definisi usul fikih menurut para ulama yang diantaranya. Yang pertama yaitu pengertian usul fikih menurut Abdul Wahad Kaf yang berbunyi huwal ilmu bil qawaidi wal buhusilati yatawassalu biha ilal istifadatil ahkami syar'iyatil ngamaliyati min adillatil tafsiliyah, yang berarti ilmu tentang kaidah-kaidah dan pembahasan yang mengantarkan untuk sampai pada pengambilan faidah hukum-hukum syariat amaliyah dari dalil-dalilnya yang rinci. Sedangkan pengertian usul fikih menurut Al-Usmani yaitu ilmu yabhasu an adillatil fikhil ijmaliyati wa kaifiyatil istifadati minha wa halil mustafid, yang berarti adalah kaidah-kaidah dan dalil-dalil umum yang mengantarkan pada fikih. Yang berarti ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fikih secara global dan cara mengambil faedah darinya dan keadaan mustafid. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara istilah usul fikih ialah ilmu tentang kaidah-kaidah dan pembahasan yang mengantarkan untuk sampai pada pengambilan faedah hukum-hukum syariat amaliyah dari dalil-dalilnya yang rinci. Baik, sekarang kita ke nomor 2 yang itu pertanyaan tentang sejarah perkembangan usul fikih. Ya, sejarah perkembangan usul fikih. Yang pertama pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada hakikatnya ilmu usul fikih ini sudah ada sejak zaman Nabi. Namun ilmu ini masih berupa praktek dan belum berupa teori yang disusun dalam kitab-kitab. Bahkan ilmu ini lahir sebelum ilmu fikih, karena mustahil fikih ada tanpa adanya usul fikih. Sama seperti ilmu bahasa Arab yang sudah ada sejak dulu, namun baru berupa praktek, belum berupa teori yang dibukukan secara sistematis. Yang kedua yaitu pada masa para sahabat. Pada masa ini permasalahan baru yang tidak pernah dikenal sebelumnya mulai bermunculan tentang permasalahan-permasalahan tentang permasalahan tersebut perlu diketahui status hukumnya. Terputusnya wahyu dan wafatnya Rasulullah SAW menjadikan permasalahan tersebut tidak bisa ditanyakan langsung kepada beliau.
Karena sebelumnya hukum fikih langsung kita tanyakan kepada baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu para sahabat berusaha keras menggerahkan segenap pikirannya untuk menjawab status hukum yang ada pada permasalahan tersebut. Karena tuntutan itulah ilmu usul fikih semakin berkembang. Mereka para sahabat memperoleh kemampuan berijtihad melalui pengalaman mereka dan pengamatan mereka terhadap cara Nabi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Selain itu, kemampuan mereka terhadap bahasa Arab dan kaidah-kaidah membuat mereka semakin mudah dalam menyingkapi status hukum pada permasalahan baru yang dihadapi. Sahabat yang terkenal dengan kemampuan dalam berijtihad saat itu yaitu diantaranya yaitu 4 khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali tentunya. Yang kedua yaitu Ibnu Abbas, ya terus Ibnu Mas'ud, Aisyah binti Abu Bakar, Ibnu Umar, dan lain-lain. Masa tabi'in pada masa ini lapangan istimbat hukum semakin meluas seiring semakin banyaknya persoalan mereka hadapi sehingga memerlukan kejelasan status hukum pada persoalan tersebut. Dalam menetapkan suatu hukum, mereka menggunakan metode yang berbeda-beda, yang dengan metode kias, maslahah mursalah, amal ahli Madinah, dan lain-lain. Pada masa inilah mulai muncul corak fikih yang berbeda-beda di antara kota dua, yaitu kota Madinah dan Irak. Beberapa tabi'in yang tampil sebagai mujtahid saat itu diantaranya yaitu Sa'ad ibnu Musayyab dan Ibrahim al-Nakhaf dan Al-Qamah. Pada masa Imam Madhab, perbedaan aliran fikih tersebut semakin tampak pada masa Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Aliran tersebut diantaranya yaitu madhab ahli rai atau ahli fikih rasional dan madhab ahli hadis yaitu aliran fikih tradisional. Madhab ahli rai atau disebut juga madrasah ahli rai berdiri di Irak yang dikuasai oleh Imam Abu Hanifah. Sedangkan madhab ahli hadis atau disebut juga madrasah ahli hadis terdiri di Madinah yang dikuasai oleh Imam Malik. Perbedaan tersebut disebabkan beberapa faktor, diantaranya yang pertama yaitu karena letak geografis Irak yang jauh dari sumber hadis yakni Madinah. Terus yang kedua banyaknya pemalsuan hadis di Irak sehingga sangatlah berhati-hati dalam menentukan riwayat hadis. Terus di Madinah apabila terjadi pemalsuan hadis lebih mudah diketahui mengingat banyaknya ulama hadis di sana. Terus kebutuhan hukum di Irak sangat kompleks. Meningkat di sana adalah kota metropolitan atau kota sudah modern. Terus kondisi Madinah masih homogen dan kebutuhan terhadap hukum tidak begitu kompleks. Sedangkan pada masa Imam Syafi'i perkembangan ilmu fikih menjadi lebih pesat lagi. Adanya perbedaan corak fikih antara Irak dan Madinah menjadikan perdebatan antara kedua kubu tersebut semakin sengit. Pada masa itu Imam Syafi'i menyaksikan langsung perdebatan antara kedua kubu madhab fikih yang berkembang saat itu. Dan saat itu beliau juga belajar langsung dari kedua aliran fikih tersebut, yakni belajar langsung kepada Imam Malik dan kepada salah satu muridnya yaitu Imam Abu Hanifah, yakni Muhammad bin Al-Hasan Al-Syabani. Dengan pengetahuannya yang luas itulah beliau menyusun secara sistematis metode kerangka berpikir yang harus ditempuh oleh sang mujtahid dalam menyimpulkan hukum dalam kitabnya yang dikenal Ar-Risalah. Terus kita akan menjawab pertanyaan yang ketiga yaitu sumber hukum Islam. Baik, sumber hukum Islam yang kita ketahui pada saat ini yaitu ada 4, yakni Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Al-Quran yang pertama, Al-Quran hukum Islam yang paling utama sudah pasti Al-Quran, karena Al-Quran sebagai sumber dari segala ajaran dan syariat Islam. Hal ini bukan didengungkan tanpa alasan ya, karena di dalam Al-Quran sendiri pun juga menegaskan para ulama tidak hanya menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, tetapi juga sebagai rumusan yang memiliki unsur dalam yang penting, dasar yang penting, yaitu Al-Quran membentuk lafal yang mengandung makna dalam dan penuh arti. Lafal yang ditulis pun bukan sekedar lafal biasa, tetapi lafal istimewa karena disampaikan
oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW melafalkannya. Adapun unsur di dalam Al-Qur'an membahas dari segala penyampaian penggunaan bahasa Arab. Adapun unsur pokok lainnya yang bersifat spesial di dalam Al-Qur'an ini hanya diturunkan oleh malaikat Jibril langsung kepada Nabi Muhammad SAW, bukan ke nabi-nabi yang lain. Sebagai bahwa Al-Quran diturunkan Rasulullah lewat beberapa kondisi dan beberapa cara. Ada yang diturunkan oleh malaikat dengan cara memasukkan wahyu ke hati Rasulullah. Ada juga malaikat yang menampakkan diri seperti manusia sambil melafalkan wahyu dan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, ada juga wahyu yang diturunkan seperti gemerincing, lonceng, dan masih banyak lagi tentunya. Baik, yaitu hukum yang kedua yaitu hukum yang kedua yaitu sumber hukum, yang kedua yaitu hadis. Seperti yang kita ketahui selama ini bawahnya hadis sebagai sunnah Rasulullah SAW. Isi hadis itu sendiri juga tidak lain yaitu perkataan dan ucapan Rasulullah SAW yang masih ada kaitannya dalam kehidupan manusia, di mana setiap apa yang diucapkan Nabi Muhammad SAW akan menjadikan sunnah. Nah, terkait sifat hadis itu sendiri pun masih sangat luas jika dikaji. Dari sumber hadis tersebut juga perlu dan wajib dilihat dulu sanadnya atau keseimbangan antar perawi, dan dilihat juga dari segi matan atau isi materi dan dilihat perawinya. Itu sebabnya ada yang disebut hadis lemah dan kuat. Ada 3 kelompok hadis dari segi perawinya. Yang pertama yaitu sunnah mutawatir, yaitu sunnah yang diriwayatkan oleh banyak perawi. Dan yang kedua adalah sunnah masyhur atau yang disebut dengan sunnah yang diriwayatkan 2 orang atau lebih dan tidak mencapai tingkat mutawatir. Dan yang ketiga yaitu adalah sunnah ahad atau sunnah yang diriwayatkan oleh 1 perawi. Baik, sumber hukum yang ketiga yaitu ijma. Apa itu ijma? Ijma adalah kesepakatan dari para ahli istihad atau mujtahid setelah pada masa Rasulullah SAW. Tentu saja konteks dari ijma masih seputar tentang hukum dan ketentuan yang berkaitan dengan syariat. Al-ijtima hadir sebagai atau al-ijma itu hadir sebagai ikhtiar untuk istilah umat Islam setelah qiyas. Dari definisi ijma itu sendiri dapat diartikan sebagai pengaturan sesuatu yang tidak teratur. Dapat pula diartikan sebagai kesepakatan pendapat dari para mujtahid dan sebagai persetujuan para ulama fikih terhadap masalah hukum tertentu yang telah disepakati bersama. Sumber hukum ijma dibagi menjadi 2 yaitu ijma sharih dan ijma yang menyampaikan pesan atau aturan secara tegas dan jelas. Adapun ijma sukut yaitu diam atau tidak jelas, kebaikan dari sharih. Baik, yang keempat yaitu sumber hukum qiyas. Sumber hukum Islam yang terakhir yang disepakati adalah qiyas. Qiyas adalah digunakan sebagai keterapan ketika suatu masalah tidak ada hubungannya dengan Al-Quran, hadis, dan ijma. Barulah menggunakan qiyas dengan cara mengambil perumpamaan antara 2 peristiwa atau lebih. Dari persamaan inilah kemudian disebut analogi deduksi atau antologi deduksion. Qiyas ini digunakan untuk menarik garis hukum baru dari garis hukum yang lama. Sebagai contoh, qiyas terkait menentukan halal haram sebuah minuman. Baik, mungkin tidak ada narkotika ataupun yang berkaitan dengan minuman yang memabukkan seperti sekarang. Jika dulu minuman yang memabukkan adalah khamr dan sekarang khamr berbentuk mungkin sudah bertransformasi bentuk, rasa dan tampak yang ditimbulkan di dalam namanya. Jika kita tetap menggunakan khamr sebagai minuman yang haram, maka minuman dan obat narkotika tidak bisa berlaku sebagai barang haram. Itulah yang disebabkan hukum qiyas ini hadir untuk menyegarkan dan tetap pada satu koridor yang tidak menyimpang dari 3 sumber hukum Islam yang sudah disebutkan di atas.
Baik, soal nomor keempat yang yaitu tentang pengertian maslahah mursalah atau maslahah mursalah. Baik, yang pertama yaitu pengertian maslahah mursalah. Secara bahasa maslahah artinya manfaat baik sesuai dengan keadaan. Dan mursalah artinya mutlak, lepas, bebas, tidak terikat atau tidak ada aturannya. Pengertian maslahah mursalah secara istilah yaitu menjaga tujuan syariat yang mencakup 5 hal, yaitu agama, nyawa, akal, nasab, dan harta. Secara istilah mendefinisikan maslahah mursalah sebagai berikut, yaitu maslahah mursalah adalah maslahah yang tidak disebutkan secara khusus oleh Allah, tidak pula disebutkan oleh dalil syar'i, tidak mengakuinya namun juga tidak menolaknya. Jadi intinya maslahah mursalah yaitu suatu keadaan, suatu kebaikan yang tidak diatur secara khusus oleh Al-Quran maupun hadis, tapi tidak diperintahkan namun juga tidak dilarang. Contoh maslahah mursalah yang itu tentang pembukuan, hukum pembukaan Al-Quran. Tidak ada ayat dan hadis yang memberikan perintah ataupun larangan membukukan Al-Quran. Namun pembukuan Al-Quran itu sangat bermanfaat, bahkan banyak manfaatnya. Diantaranya adalah untuk menjaga kelestarian Al-Quran sebagai dokumen resmi sebagai umat Islam, bahkan bagi umat manusia. Berdasarkan hal ini, atas usulan Umar bin Khattab, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memberikan perintah kepada Zaid bin Tasib untuk melakukan pembukuan Al-Quran. Terus syarat-syarat maslahah mursalah. Syarat-syarat maslahah mursalah. Terdapat beberapa syarat maslahah mursalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak bertentangan dengan ayat, hadis, atau ijma. Yang kedua, sejalan dengan maqasidus syariah. Terus yang ketiga, tidak bertentangan dengan maslahat yang lebih kuat. Terus yang keempat, maslahat itu hendaknya nyata, bukan teoritis. Yang kelima, maslahat itu harus bersifat umum, bukan program perorangan. Terus kedudukan maslahat mursalah. Para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan maslahat mursalah. Apakah bisa menjadi dalil sebagai berikut. Yang pertama, menurut madhab Imam Hanafi dan Syafi'i, maslahat mursalah tidak bisa menjadi dalil yang bersifat mandiri, namun harus ada sandarannya, baik berupa ayat Al-Quran, hadis, ijma, ataupun qiyas. Dalil yang berdasarkan maslahat mursalah akan membuka pintu tasyri. Apa itu pintu tasyri? Yaitu membuat syariat yang akan dilakukan berdasarkan hawa nafsu. Inilah pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah. Secara teoritis Hanafiyah menolak maslahah mursalah, namun secara praktis Hanafiyah menggunakan maslahah mursalah dengan jalan istihsan. Terus menurut madhab Maliki dan Hambali, maslahat mursalah bisa menjadi dalil yang bersifat mandiri, tidak harus ada sandarannya, baik berupa ayat Al-Quran, hadis, ijma, ataupun qiyas. Inilah pendapat Malikiyah dan Hanafiyah. Argumen maslahat mursalah itu sangat luas, terlalu banyak maslahat mursalah yang diungkapkan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan. Apabila menunggu persetujuan dan penerimaan maslahat mursalah dengan berdasarkan ayat, hadis, ijma, dan qiyas, maka akan sangat banyak maslahat yang bersifat mendesak namun tidak bisa dilakukan. Contohnya misal pembukuan Al-Quran, pembukuan hadis, pembentukan pasukan perang yang profesional, dan pengajian para pegawai negara, dan seterusnya. Terus soal nomor 5, yaitu contoh memahami usul fikih dalam kehidupan sehari-hari, memiliki beberapa kegunaan dalam kehidupan. Yang pertama, meningkatkan kualitas iman dan ibadah. Karena dengan memahami usul fikih kita dapat mengetahui bagaimana hukum-hukum syarak diturunkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua yaitu menghindari taklid buta, dalam artian yaitu mempercayai suatu opini tanpa berdasarkan dalil yang kuat. Dengan memahami usul fikih kita dapat memiliki wawasan yang luas tentang dalil-dalil syarak dan cara menggunakan untuk berijtihad. Terus yang ketiga yaitu menghindari perbuatan dosa. Karena dengan memahami usul fikih kita dapat mengetahui apa yang dilarang dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini akan membantu kita dalam menjaga akhlak yang baik, membentuk keadilan dan kesejahteraan, dan menjaga kesehatan.
Terus yang keempat yaitu contoh yang keempat, menjadi individu yang terus belajar. Karena dengan memahami usul fikih kita dapat mengetahui perkembangan zaman dan menyesuaikan hukum syara dengan situasi dan kondisi yang ada. Hal ini akan membantu kita dalam mengambil keputusan dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Baik, mungkin sudah selesai dari 5 soal tersebut. Saya Muhammad Akbar Ayubi, NIM 2141110505120, izin undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.